hati-hati sebelum membeli itu adalah sebuah konten review sebuah produk yang mana kita akan jelaskan secara komprehensif dan integral secara meluas tentang aplikasi dari produk tersebut, dan juga akan kita rekomendasikan kira-kira seller dan toko-toko online dengan harga terbaik dan juga aman bertransaksi. Ya, bersama saya dari Ki guys. Kali ini gue mau bahas seputar dunia mikrofon supaya maksud dan tujuan kita bisa sampai ke audiens dengan jelas. Nah, bagi kalian yang masih suka recording menggunakan HP tapi ingin lebih mengoptimasikan suara supaya bisa lebih tajam didengar oleh penonton, dan juga bagi kalian yang masih suka melakukan aktivitas editing di HP ya, gue sarankan sebuah produk yang sangat simple, sangat mudah untuk dibawa karena dia kecil dan bisa bermanfaat untuk kalian dalam proses pembuatan video kalian. Produknya adalah Boya MM1. Boya MM1 memang didesain sebagai salah satu mic cardioid level pemula yang bisa built-in dengan alat yang akan kalian pakai sebagai perekam. Jadi membantu supaya misalkan kalian merekam dari kamera, dari HP, itu supaya suaranya menjadi lebih jelas. Penampakan produknya seperti ini teman-teman. Ya, barangnya sangat kecil ya, sangat mini. Ini adalah mic-nya. Fisik dari produknya yaitu nggak lebih besar daripada korek api. Ini ya teman-teman ya. Perbedaannya tidak berbeda jauh teman-teman. Secara dimensi dia mirip. Secara dimensi dia sangat mirip ya. Jadi memang sangat kecil ya. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk menangkap suara yang ada di depannya. Tipe mic ini adalah tipe cardioid. Mic cardioid memang didesain untuk bisa menangkap suara yang hanya fokus ada di depannya dan sedikit suara yang ada di belakangnya. Dan dari produknya sendiri itu ada bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian yang akan menangkap suara kita, dan ini adalah transmitter yang nanti berupa kabel, nanti bisa dicolokkan ke dari sini menuju ke HP atau ke kamera kita. Untuk Boya MM1 dari bawaan unitnya nanti kalian akan mendapatkan dua ini, bisa salah satu. Kebetulan gue udah punya, ini adalah mic pertama gue. Jadi dari dulu karena buat traveler, buat kita traveling terus modal HP atau modal kamera mirrorless doang, ini sangat simple, sangat praktis gitu. Jadi saya bisa tinggal sambungkan dengan kabel, langsung connect dengan device yang akan kita pakai untuk mengambil gambar. Misalnya kalian mau pakai mirrorless atau mau pakai HP, kalian cukup menyambungkan dengan kabel saja, dan kabelnya memang berbeda. Satu di sini ada deskripsinya. Ini yang original dari Boya. Ini dia ada keterangannya. Ini ada buat mikrofon, ada yang buat smartphone. Karena kalau seandainya kalian nanti mungkin ya, bagi kalian yang pengguna yang sudah memakai tiba-tiba kabel ini rusak yang khusus HP ini, kalian harus menggunakan splitter. Jadi harus menggunakan splitter yang bisa model apapun lah, itu bisa yang buat suara sama buat earphone ya. Kalau gue sekarang lebih cenderung suka pakai yang ini karena lebih panjang kabelnya, karena lebih enak kalau kita mau ngapa-ngapain. Kebetulan gue sekarang udah combinein ini dengan dipakai syuting di rumah. Gue lebih suka pakai yang biasa, dan kalau ketemu dengan kamera mirrorless pun juga ini lebih panjang sehingga lebih asik buat digunakan. Dan suara yang diambil dari mic cardioid tipe Boya MM1 ini, itu dia benar-benar fokus ke depan objek yang akan diambil suaranya. Jadi kita nggak harus keuntungannya ya, keuntungan kita menggunakan mic tipe Boya MM1 ini, kita tuh nggak harus pakai audio device khusus gitu ya. Jadi kita nggak perlu mixer, kita nggak perlu ya, pokoknya alat auditing yang digunakan untuk mic tipe-tipe cardioid ya, seperti yang ini yang sekarang saya pakai. Tapi memang kekurangannya karena dia kabelnya terbatas, jadi
jangkauannya itu hanya bisa misalkan ini jarak gua ke kamera katakanlah ini 1 meter ya. Nah, dari 1 meter ya kita cuman bisa berharap ini dari panjang 1 meter gitu. Aplikasinya paling gue juga mau selanjutnya selain dapat kabel, teman-teman juga akan mendapat wind reducer ini. Wind reducernya Boya ini menurut gue ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau testimoni gue waktu menggunakan ini untuk keperluan vlogging, kita ngevlog gitu di pantai, terus pokoknya di luar gitu ya, yang mana mungkin ada angin, suara-suara lain yang ada di belakangnya, itu sangat teredam baik sekali oleh si reducernya ini teman-teman. Dan penggunaannya pun cukup gampang ya, jadi tinggal plug and play, benar-benar simple, praktis, dan kualitasnya sangat bagus. Nanti gue akan ngasih lihat contoh ya. Ini perbandingan antara sound yang sekarang gue pakai dengan nanti ini. Gue biasa pakai ini kalau seandainya misalkan untuk live stream di Shopee atau di Tokopedia gitu. Di sometimes kalau misalkan gue nggak di rumah, itu gue selalu bawa ini. Jadi kalau gue di rumah, gue memang ada sediakan satu set audio khusus. Tapi kalau seandainya gue bepergian kemana-mana dan kira-kira ada konten yang pengen gue bahas, gue selalu bawa ini. Karena ini lebih kecil, lebih ringkas, dan lebih gampang aja di attach kemana-mananya gitu, nggak perlu pakai yang lain-lain. Dan kualitas suaranya pun lumayan bagus dibandingkan dengan kita memakai original bawaan dari kamera atau dari kamera DSLR yang kita gunakan. Oke, terus untuk kekurangan gue udah jelasin kelebihan. Di kelebihannya kalau kita simpulkan ya, jadi dia pertama kecil, ringkas. Yang kedua, dia tidak ribet, tidak perlu macam-macam tambahan auxiliary equipment lagi, nggak perlu pakai stand segala macam. Terus yang ketiga, windshieldnya ini bagus banget, ini buat meredam angin, terus noise yang ada di belakang itu sangat bagus banget, dan applicable buat kita recording di tempat-tempat ramai. Nah, mungkin kalau seandainya kekurangannya, kalau versi gua ya, kalau kekurangannya itu adalah ini dilengkapi dengan stand ya, jadi ada mic standnya terbuat dari plastik. Jadi kekurangan Boya M1 ini adalah mic standnya itu dia terlalu ringkih. Ini gue udah pakai hampir setahun ya, emang kalau micnya masih bagus, cuman yang jadi masalah adalah stand yang untuk mic-nya. Kalau misalnya kita attach ke kamera DSLR kan tuh suka ada ininya ya, ada tempat buat naruhnya. Kekurangannya itu doang, jadi mic stand-nya tuh cepat patah. Kalau seandainya kita salah handling penyimpanan, itu komponen yang paling riskan banget patah. Jadi bagi kalian yang udah beli, gue saranin kalau masih punya ring stand-nya itu di keep baik-baik ya, karena lumayan. Sekarang ini gue biasanya gue tes itu pakai ya gue tempelin aja, karena emang saking dia ringkas ya, memang tidak mengganggu fungsi, tapi ya lumayan ergonominya keras, gak keganggu ya kalau nggak ada itu. Kekurangan kedua mungkin menurut gue itu adalah dia tuh nggak bisa combine dengan sound card. Jadi misalkan kan kalau tipe mic, kalau kita cerita tipe mic, kalau Cardio itu kan emang fokus ke depan ya, kayak macam micro D seperti itu. Terus harusnya kalau dia misalkan ngambil suara-suara gitar, terus suara drum, piano segala macam kan itu tersumber ya. Nah itu harusnya kan tipe-tipe mic kayak gini kan itu mainannya banget, apalagi ditambah dengan sound mixer, harusnya ini jadi salah satu jajan yang paling enak. Jadi kalau misalkan gua akustik, misalkan kalau vokal mungkin pakai mic ini, tapi kalau pakai untuk untuk alat instrumen gua pakai ini, itu bakal lebih bagus banget sih. Cuman sayangnya gue pernah coba, cuman yang terjadi adalah rentang frekuensinya tuh terlalu tinggi, dia bakal ada noise. Kalau seandainya terlalu rendah, dia bakal bericik gitu. Jadi kurang begitu gue saranin lah kalau untuk ngerekam audio ya, rekam audio musik. Misalnya kalau rekam instrumen ini agak kurang, karena dia nggak dilengkapi sama mixer sound card gitu. Kalau bisa masuk sama sound card sih lebih enak ya.
Nah kalau kemarin masuk ke soundcard dia bisa, cuman yang jadi masalah adalah dia untuk frekuensi suara normal gitu seperti sekarang ini normal itu bisa banget digunakan. Cuman pada saat ketemu dengan suara-suara tinggi, suara-suara rendah, terlalu tinggi yang dikarenakan oleh frekuensi yang terlalu dia punya range frekuensinya tuh nggak nyampe, jadi ya akibatnya ini mic tidak kurang begitu bisa digunakan. Tapi selain dari itu, untuk heavy duty, untuk durabilitas ya nih gue testimoni gue sendiri memakai ini udah setahun gue pakai, dan sampai sekarang juga gue masih sering pakai kalau ada rekam atau aktivitas live stream di luar ruangan ya. Jadi kalau gue harus keluar, misalkan gue traveling kemana gitu ya, gue pasti prefer bawa ini dibandingkan membawa mic cardioid yang selalu terlalu banyak. Ini harus bawa mixer, bawa power phantom supply segala macam, tripod segala macam. Ini gue cuman bisa modal GorillaPod ini sama HP, udah semua langsung bisa, dan suaranya bagus. Kalau lu nggak percaya, lu bisa cek di video-video vlog gue, itu rata-rata hasilnya adalah dari sini. Mau itu di Korea, mau itu di Sumatera, itu semua ini gue tetap pakai ini, dan lumayan berhasil, worth it ya. Dan dari sisi harga pun dia juga tidak terlalu mahal, karena kalau seandainya kita mengcompare ya, kalau yang paling merek bagusnya kan Rode ya. Kalau Rode yang original itu kan harga 1 juta. Kalau ini dibanderol di toko online itu di update per hari ini gue lihat itu di 315.000, event Shopee ataupun Tokopedia. Gue sudah sediakan linknya bagi kalian yang tertarik nih, bagi kalian yang tertarik sama si Boya MM1 ini, kalian bisa cek di link description below. Nanti gue share link dari pembelian yang langsung ke toko online shop yang gue lihat yang paling murah ya. Jadi harga paling murahnya yang paling aman itu 315.000. Itu dari official store, udah bintang 4, yang beli juga udah banyak, hampir ribuan. Jadi kalian bisa cek di sana, bisa cek di link yang gue kirim, dan semoga lu puas dengan barang ini. Dan gue remark sekali lagi, ini untuk keperluan ya. Jadi sebelum kalian, gue wanti-wanti dulu nih buat orang-orang yang untuk model podcast, terus untuk orang yang model ngobrol, travel vlog, terus dia mungkin cuma review, terus ini bukan mic yang didesain untuk musik ya. Jadi kalau buat musik ini kurang gue rekomendasikan. Tapi kalau untuk kita storytelling, terus untuk kita live stream, atau kita mau jualan online di berbagai macam platform, minimal dengan HP dan ini sudah bisa jadi solusi paling murah buat kalian yang memang lagi cari mikrofon. Oke, demikian review gua mengenai Boya MM1, dan ini adalah jenis mic cardioid pertama yang gua punya, dan secara umum gue sangat puas dengan mic ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten teliti sebelum membeli selanjutnya. Sampai jumpa.